Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penjelasan mengenai materi kita, yaitu materi mengenai screening fitokimia tumbuhan. Ya, sebelum Anda melihat video ini, saya akan kembali mengingatkan Anda untuk sudah menyiapkan hard copy pada PowerPoint yang sudah saya berikan. Semua materi sudah saya kirimkan lewat email, dan Anda sebaiknya, ya, saran saya adalah Anda mengeprint masing-masing materi saya. Kemudian sesudah itu Anda ketika melihat video saya, Anda bisa mendengarkan sekaligus menyamakan dengan materi yang sudah saya berikan lewat PowerPoint, sehingga nanti kalau ada yang kurang, Anda bisa tambahkan di materi PowerPoint yang sudah disampaikan, agar nanti sinkron antara penjelasan saya dengan teori yang sudah saya berikan secara tertulis. Oke, baiklah, kita mulai. Untuk screening fitokimia tumbuhan, pada materi ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah tujuannya agar mahasiswa dapat memahami secara prinsip, secara teori, prinsip dan trik-trik bagaimana melakukan suatu screening fitokimia pada suatu tumbuhan. Ya. Mengapa ini begitu penting untuk diberikan materi ini? Karena materi ini merupakan langkah awal dalam mengerjakan suatu isolasi senyawa kimia tumbuhan. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari pelajar fitokimia adalah ujung tombaknya merupakan suatu isolasi senyawa kimia tumbuhan. Untuk mengarah ke sana, untuk hasil akhir ke arah isolasi, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan screening fitokimia. Ya, jadi screening fitokimia merupakan langkah awal yang biasanya kita lakukan untuk mendapatkan suatu informasi mengenai senyawa kimia pada tumbuhan. Mengapa? Untuk menjawab mengapa, maka kita harus balik dulu ke pengertian dari screening fitokimia. Ya. Apa itu screening fitokimia? Screening fitokimia itu merupakan suatu testing atau uji. Jadi screening fitokimia juga sama halnya juga dikatakan penapisan, ya, penapisan fitokimia. Penapisan fitokimia. Apa itu screening? Screening itu adalah uji atau tes. Apa yang dites adalah senyawa kimia tumbuhan. Senyawa kimia tumbuhan. Dalam hal ini senyawa kimia tumbuhannya adalah suatu metabolit sekunder tumbuhan. Metabolit sekunder tumbuhan. Ini dia. Ya, jadi screening fitokimia merupakan salah suatu cara uji tes senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan secara kualitatif. Jadi artinya untuk melihat ada atau tidak ada senyawa kimia tumbuhan yang pada suatu tumbuhan. Ya, ini dia pengertian screening fitokimia. Jadi untuk kenapa ini begitu penting ya dilakukan, kita sudah pernah pelajari pada ilmu obat herbal bahwa obat-obat tradisional khusus yang ada di Indonesia ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Tetapi pengembangannya bagaimana? Ya, tidak untuk menjawab tantangan global selanjutnya bahwa obat tradisional kita tidak hanya bisa dipakai di dalam negeri, tetapi bisa juga dipakai di luar negeri, ya, karena nanti akan ada era globalisasi, perdagangan bebas, ya, dan sebagainya. Maka kita perlu memasukkan suatu teknologi ke dalam obat-obat tradisional kita. Dengan cara apa? Langkahnya dengan mengembangkan obat tradisional menjadi obat herbal terstandar, dan kemudian yang ujung tombaknya bisa ke arah fitofarmaka. Nah, untuk menjawab tantangan seperti itu ke arah obat herbal terstandar dan fitofarmaka, maka langkah awal yang perlu dilakukan itu adalah
melakukan screening fitokimia, ya, melakukan screening fitokimia sebagai langkah awal sehingga minimal dengan mengetahui ada apa saja senyawa kimia tumbuhan yang ada di suatu tumbuhan itu merupakan kenaikan dari teknologi dari obat tradisional itu sendiri yang awalnya tidak tahu sama sekali, oh ya dia obat ini sebagai anti malaria, tetapi kita nggak tahu kenapa ya sebagai anti malaria. Tentunya suatu tumbuhan itu ada efek karena ada senyawa kimia tumbuhan yang berperan di dalamnya, saja seperti itu. Jadi untuk melihat itu awalnya bagaimana kita harus melakukan screening fitokimia, ya. Jadi untuk melihat ada atau tidaknya. Seperti Anda ketahui, senyawa metabolic screener itu ada banyak dan terus terang ini tidak bisa disampaikan seluruhnya di materi fitokimia kita, ya, baik nanti sampai terakhir. Jadi nanti metabolic screener itu nanti akan yang diambil yang di golongan-golongan terbesar saja, ya, atau yang banyak diteliti seperti alkaloid, ya, glikosida, flavonoid, ya, tanin dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita mulai seperti ini. Dan ada perlu juga masih mengingat pelajaran kita ilmu obat herbal terdahulu bahwa pengembangan obat tradisional itu bisa ke arah dua tahap pengembangan, yaitu apa? Itu adalah ke arah fitoterapi dan ke kemoterapi. Buka kembali catatan ilmu obat herbal Anda. Di kemoterapi ini, inilah berperan si screening fitokimia. Ini akan berperan pada screening fitokimia karena untuk kemoterapi kemana arah pengembangannya adalah pencarian senyawa kimia tumbuhan. Ya, jadi makanya langkah awalnya itu adalah screening fitokimia. Pertanyaan selanjutnya, kenapa perlu seperti itu? Kenapa harus mencari senyawa kimia tumbuhan tersebut? Ya, sebenarnya kita ketahui mencari senyawa kimia tumbuhan itu diperlukan untuk mencari suatu lead compound, ya, lead compound. Untuk mencari suatu lead compound atau dikatakan apa? Senyawa penuntun. Oke, lead compound atau senyawa penuntun yang akan kita cari untuk apa? Penentuan struktur. Dari struktur ini nanti yang akan kita dapatkan nanti akan dapat diduplikasi dan kemudian akan kalau sudah dapat akan dibuat suatu formula obat. Selalu perjalanan pencarian obat baru seperti ini. Dicari dulu struktur lead compound dari satu senyawa yang berefek, kemudian setelah dapat dan strukturnya juga sudah jadi, maka dilakukan duplikasi. Biasanya yang melakukan duplikasi adalah orang-orang kimia bahan sintesis bahan obat atau orang kimia organik. Kemudian nanti dilakukan formulasi obat, ya, sudah dapatkan obat yang berefek, maka dilakukan formulasi obat oleh orang teknologi formulasi. Selalu seperti ini. Ya, jadi artinya apa? Fitokimia sendiri di bidang biologi farmasi ini menempati sebenarnya adalah yang penting, ya, dalam pencarian suatu senyawa obat baru, ataupun senyawa obat baru. Ini penting sekali, selalu seperti itu, ya. Jadi kalau Anda perhatikan untuk screening fitokimia ini merupakan tahap awal pengembangan obat tradisional. Jadi kedudukan senyawa kimia tumbuhan ini kalau Anda perhatikan dari penjelasan saya tadi itu sangat penting sekali dan menempati urutan yang awal sebenarnya, ya. Jadi kita tahu farmasi ini ada 4 bidang pilarnya, ada biologi farmasi, kimia farmasi, teknologi farmasi, dan kemudian farmakologi. Empat itu memiliki kedudukan yang sama.
di biologi farmasi ini salah satunya, yaitu dengan melakukan fitokimia ya, dengan mempelajari masalah pelajaran fitokimia ya. Kemudian Anda nanti bisa baca ya di slide saya itu ada teori secara teoritis lengkap bahwa screening fitokimia merupakan suatu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai golongan senyawa metabolit sekunder ya. Secara kualitatif, apa saja ciri khas dari suatu screening fitokimia? Yang pertama itu adalah sederhana ya, sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena sebenarnya untuk melaksanakan screening fitokimia tidak diperlukan alat-alat yang rumit ya. Jadi alat-alat yang standar ada di lab itu semuanya dapat digunakan untuk mengerjakan screening fitokimia seperti Erlenmeyer, Becker, numpang alu ya, kemudian water bath itu penting ya, kemudian gelas seperti tabung reaksi ya, dan sebagainya, gelas ukur. Yang paling penting di situ nanti waktu Anda mengerjakan di saat praktikum ataupun penelitian, Anda perlu lemari asam, karena tentunya dari keseluruhan Anda mengerjakan fitokimia sebenarnya kebanyakan yang Anda pakai nanti adalah bahan-bahan yang pekat. Jadi saya saya suggest Anda atau memberitahu Anda sebelumnya bahwa penting Anda menjaga ya safety pada saat bekerja, karena kebanyakan rata-rata yang kita pakai adalah bahan-bahan pekat ya. Jadi sebaiknya di lab itu ya Anda gunakan lemari asam. Kalau tidak ada, Anda bisa keluar pada saat mereaksikan ya, keluar dari lab itu, karena nanti kalau Anda paksakan di dalam ruangan itu nanti terlalu banyak asap ya, dan itu akan mengganggu pernapasan kita ya. Kemudian cepat ya, cepat, metode ini cepat. Kenapa? Karena ketika Anda kerjakan dan kemudian Anda berikan reaksi ya, maka seketika itu juga Anda akan mendapatkan hasilnya, ada atau tidak. Nah, jadi itu cepat, tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi ketika direaksikan langsung terjadi. Kemudian memerlukan sedikit peralatan ya, baik jenis alatnya standar. Kemudian bersifat selektif terhadap golongan senyawa yang diuji. Artinya apa? Reaksi yang digunakan untuk identifikasi ini untuk masing-masing golongan ya punya spesifik masing-masing. Jadi kalau untuk alkaloid tentunya berbeda dengan untuk mengerjakan untuk golongan amin atau flavonoid. Jadi setiap reaksi dia memiliki fungsi untuk masing-masing golongan saja ya. Kemudian bersifat semi kuantitatif dan diketahui batas kepekaannya. Itu artinya ketika Anda kerjakan sebenarnya Anda bisa memperkirakan sebenarnya seberapa banyak sih senyawa kimia yang ada di dalam tumbuhan itu. Misalnya Anda lakukan alkaloid, dengan Dragenda, Meyer, Bouchardat. Ya, ketika Anda melakukan pakai tetesin pakai Dragenda, ketika itu juga terjadi reaksi yang positif, nah itu kita bisa perkirakan bahwa alkaloid itu di dalamnya cukup banyak kemungkinannya, karena ketika Anda teteskan sudah terjadi ya. Tetapi kalau misalnya Anda teteskan ternyata agak 2 menit 3 menit baru terjadi, maka diperkirakan kemungkinan senyawa tersebut yang diidentifikasi itu mungkin kandungannya tidak terlalu banyak. Nah, jadi sifatnya semi kuantitatif. Tidak bisa kuantitatif karena ini memang tujuannya untuk kualitatif ya. Kemudian memberikan petunjuk apakah senyawa tertentu ada atau tidak ya. Tadi sudah disampaikan ya. Kemudian untuk slide selanjutnya di situ dijelaskan bahwa pekerjaan screening fitokimia tidak selalu mudah untuk dilaksanakan ya. Jadi ada beberapa golongan senyawa kimia yang diberi tanda positif 1 sampai positif 2, 3, 4, 5 itu tergantung penelitinya sebenarnya. Itu untuk menandakan kecepatan reaksi yang terjadi. Misalnya positif 1 menandakan kalau itu lama terjadi 5 menit ke atas, maka dibuat positif 1. Tapi kalau terlalu cepat terjadi positif 5 bisa Anda tuliskan di situ untuk menandai bahwa seberapa cepat reaksi yang terjadi, dan kemudian Anda bisa tambahkan apakah disertai endapan ya. Nah, jadi kalau untuk screening fitokimia sendiri itu hasilnya itu berupa perubahan warna ya, perubahan warna dan adanya terjadi endapan atau tidak ya. Nah, itu nanti tergantung dari reaksi positif apa yang akan diberikan pada masing-masing
eliminasi. Oke, untuk slide selanjutnya itu nanti Anda bisa lihat di situ adalah tes-tes yang dilakukan atau scanning fitokimia yang dilakukan terhadap beberapa golongan senyawa kimia. Saya sudah ingatkan tadi sebelumnya bahwa yang kita tes di sini tidak semua golongan yang ada di seluruh tumbuhan yang ada, karena golongan tumbuhan sendiri itu senyawa kimianya sangat banyak sekali ya, dan itu tak cukup untuk kita pertemuan kita untuk beberapa kali ini ya. Jadi di situ akan Anda perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada sekitar 9 ya golongan senyawa kimia yang akan kita lakukan scanning fitokimia, dan golongan ini dipilih berdasarkan golongan-golongan terbesar yang ada di tumbuhan dan yang sering dilakukan penelitian terhadap golongan-golongan ini. Jadi seperti alkaloid, glikosida, piterpenseroid, saponin, cyanogenik glikosida, antrakinon glikosida, tannin, fosforin, minyak atsiri. Sebagai catatan untuk golongan minyak atsiri saya garis bawahi dulu bahwa kita tidak kemungkinan besar saya tidak akan mencampuri ke golongan minyak atsiri, karena sebenarnya Anda secara tak langsung atau sebenarnya kalau Anda masih ingat bahwa pada saat Anda belajar botani sebenarnya Anda sudah melakukan scanning fitokimia dengan melakukan uji mikroskopik. Kalau Anda sudah pernah masih ingat, uji mikroskopik untuk menandai apakah tumbuhan itu memiliki golongan senyawa kimia minyak atsiri ya, terakhir ini minyak atsiri, itu dengan apa? Dengan melihat ya suatu kelenjar sizolisigen yang ada di bagian tumbuhan tersebut. Jadi kalau ada tumbuhan itu kita uji mikroskopik kemudian ada kelenjar sizolisigen, maka itu dikatakan tumbuhan itu pasti memiliki memiliki senyawa minyak atsiri. Oke. Jadi untuk itu saya tidak ulangi lagi karena itu juga sudah ada lahannya di botani farmasi ya, dan Anda juga sudah praktikumkan. Oke. Saya mulai ya. Untuk kita mulai di senyawa kimia tumbuhan, ada beberapa prinsip yang harus Anda perhatikan sebenarnya. Jadi saya nggak mau Anda itu menghafal persat saya bagaimana prosedur melakukannya. Jadi saya ingin Anda itu memahami prinsip, karena sebenarnya untuk tiap-tiap prosedur yang diuji melalui di dalam scanning fitokimia ini sebenarnya tahapan prinsipnya itu sama ya, Jadi saya ingin membawa Anda ini ke pemahaman bagaimana melakukan scanning fitokimia tanpa harus dihafal ya. Jadi cukup Anda menghafalnya ini reaksi apa yang digunakan sebenarnya. Jadi sebelum reaksi itu Anda lakukan, sebenarnya semuanya itu Anda tak perlu hafal ya, karena prinsip itu sebenarnya sama ya, prinsip itu sama setiap golongan yang ada ya, senyawa kimia tumbuhannya. Oke, jadi kita bicara dulu mengenai prinsip pengerjaan. Scanning fitokimia ya. Oke. Jadi Anda perlu ketahui dulu di awal ya bahwa tumbuhan itu ya memiliki suatu senyawa kimia tumbuhan, ya kan? Suatu senyawa kimia tumbuhan. Senyawa kimia tumbuhan yang kita maksud adalah metabolit sekunder